Presiden AFC putuskan hapus kartu kuning Justin Hubner agar bisa tampil lawan Arab Saudi di laga nanti malam yang berlangsung di King Abdullah Sport City. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini kabar terbaru Justin Hubner jelang lawan Arab. Ini informasi selengkapnya. Kurang ajar jebakan macam apa ini? Wasit di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia nanti malam masih belum diumumkan juga. Gelagat kurang ajar komplotan wasit Qatar akan curangi Timnas Indonesia lagi. Fans Timnas Indonesia auto marah besar lagi ingat kejadian di Piala Asia U23. Simak penjelasannya berikut. Memang negara konyol gak tahu diri Malaysia sampai baku hantam lawan Filipina di laga Pesta Bola Merdeka tadi malam sampai ada wasit asal Indonesia yang terpaksa lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya lengkapnya berikut ini. Elkan Bagot tiba di Arab Saudi dan masuk daftar pemain Timnas Indonesia nanti malam. Sudah saling bermaaf-maafan dengan Shin Tae-yong demi lambang Garuda di dada untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi keinginanku saat ini usai pelatih Blackpool doakan pemainnya yang bergabung Timnas. Untuk Elkan Bagotkah? Ini penjelasan detailnya. Coach Justin yakin Timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi nanti malam di media jebret. Sampai berikan nasihat luar biasa ini untuk hadapi busuknya cara main kotor Arab yang bisa ganggu konsentrasi Timnas Indonesia. Simak beritanya sampai selesai. FIFA putuskan larang supporter Arab Saudi datang ke stadion dan berikan hak istimewa ke supporter Timnas Indonesia untuk memenuhi stadion dengan diskon tiket 90%. Supporter Arab dihimbau dukung saja dari rumah karena rawan bentrok dengan fans Timnas Indonesia yang diperkirakan akan membeludak jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong nekat ngomong gini. Woi, jangan banyak bohong kau. Maksudmu apa ngomong aneh kayak gini? Pelatih Arab Saudi tepat tadi malam sangat nekat sebut Indonesia kayak gini. Jelas maksudnya ini untuk melemahkan Timnas Indonesia. Memang biadab jahat otaknya. Apa yang diucapkannya? Simak video ini sampai selesai. Breaking news. Ini info A1 terpercaya terbaru eksklusif hanya di Indonesian Soccer Channel. Ketum PSSI Erick Thohir resmi kirim surat rahasia ke AFC untuk bantu Indonesia kalahkan Arab Saudi nanti malam. Bocoran informasi ini didapatkan admin hanya untuk kalian. Surat rahasia berisi apakah itu? Begini penjelasan detailnya. Mega bintang dunia Cristiano Ronaldo yang bermain di Al Nassr ikut hadir dan mendukung Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia jadi keinginanku. Di sisi lain, back kelas dunia Timnas Indonesia sesumbar ini kayak gak terima Timnas Indonesia diremehkan. Ini info selengkapnya. Hahaha, Bung Towel auto nangis kejang menderita melihat ini. Karena kehebatan Shin Tae-yong diakui oleh dunia. Legenda klub raksasa Inggris Arsenal sampai ikut campur komentari kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Supporter Timnas Indonesia auto bangga dan pesta pora di jalanan hentikan semua kendaraan di jalan tol. Ini detail selengkapnya. Tonton video sampai habis. Memang lapangan Vietnam kayak kandang sapi. Negara gak tahu malu emang. Pelatih Rusia tampak marah-marah ketika sampai di Vietnam. Singgung cuaca panas dan kualitas lapangan yang buruk jelang lawan Vietnam. Di luar dugaan sampai ngomong keras dan kejam kayak gini. Ini informasi selengkapnya. Doa publik lagi-lagi terkabul nyata. Ex-co PSSI Arya Sinulinga lagi-lagi sebut Erick Thohir akan beri kejutan lagi usai berhasil lobby Martin Paes bisa main lawan Arab. Apakah kejutan terbarunya?
Saksikan semuanya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Presiden AFC putuskan hapus kartu kuning Justin Hubner agar bisa tampil lawan Arab Saudi di laga nanti malam yang berlangsung di King Abdullah Sport City. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini kabar terbaru Justin Hubner jelang lawan Arab. Ini informasi selengkapnya. Justin Hubner yang telah tampil dalam 4 dari 6 pertandingan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini harus menghadapi sanksi akumulasi. Dari 4 laga tersebut, Hubner telah mengumpulkan 2 kartu kuning, 1 pada pertandingan melawan Vietnam dan 1 lagi saat melawan Filipina, yang semuanya digelar di Stadion Gelora Bung Karno dan berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Sesuai dengan regulasi akumulasi, 2 kartu kuning mengharuskan pemain untuk menjalani sanksi berupa absensi pada 1 pertandingan berikutnya setelah kartu kuning kedua. Jadi Justin Hubner tidak akan tampil saat Indonesia bertemu Arab Saudi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi hanya Hubner yang absen. Kalau di surat, hanya dia yang absen, ujarnya beberapa waktu lalu. Bagaimana pendapat Anda tentang absennya Hubner dalam laga melawan Arab Saudi? Apakah Anda merasa absensinya akan mempengaruhi performa Timnas Indonesia? Bagikan komentar Anda di bawah. Kurang ajar jebakan macam apa ini? Wasit di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia nanti malam masih belum diumumkan juga. Gelagat kurang ajar komplotan wasit Qatar akan curangi Timnas Indonesia lagi. Fans Timnas Indonesia auto marah besar lagi ingat kejadian di Piala Asia U23. Simak penjelasannya berikut. Keanehan mulai mengemuka menjelang pertandingan seru antara Indonesia dan Arab Saudi yang akan berlangsung malam ini. Belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan memimpin pertandingan ini sebagai wasit. Hingga saat ini daftar nama pengadil lapangan untuk laga perdana Indonesia kontra Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia masih menjadi misteri. Nama Sivakorn Puudom, wasit yang sempat menuai kontroversi saat AFC U23 lalu, tidak termasuk dalam daftar wasit untuk pertandingan ini. Meski begitu, peluang untuk bertemu dengan wasit yang satu ini belum sepenuhnya tertutup. Sivakorn memang dikenal sebagai sosok yang dianggap merugikan Timnas Indonesia pada turnamen sebelumnya. Keputusan-keputusan kontroversial yang diambilnya saat menjadi wasit asisten video di AFC U23 Qatar membuat banyak netizen merasa khawatir. Kehadiran Sivakorn di pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia seringkali menjadi momok yang ditakuti. Banyak pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga fans, berharap agar dia tidak terlibat dalam pertandingan penting ini. Mereka khawatir keputusan-keputusan berat sebelah dari Sivakorn akan kembali menghambat langkah pasukan Sintayong. Apakah Anda juga merasa khawatir jika Sivakorn terlibat dalam laga ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Memang negara konyol gak tahu diri Malaysia sampai baku hantam lawan Filipina di laga Pesta Bola Merdeka tadi malam sampai ada wasit asal Indonesia yang terpaksa lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya lengkapnya berikut ini. Bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu dalam kurung 4 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Malaysia di bawah arahan Paul Marty sempat dibuat terkejut setelah tertinggal lebih dulu. Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit ketika Feroz Baharudin secara tidak sengaja membobol gawangnya sendiri pada menit ke-26. Dalam upaya menghalau umpan silang dari sisi kanan gawang, sapuan Feroz malah membingungkan Ahmad Hazmi dan mengakibatkan gol bunuh diri. Setelah hampir 1 babak berjuang, Malaysia akhirnya mencetak gol pertama mereka di bawah komando pelatih baru. Tepatnya pada menit ke-42. Syamar-Kuti Abba berhasil menembus jala gawang Neil Atariga dengan sepakan keras dari luar kotak penalti.
memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok dan celah kecil di lini pertahanan Filipina. Keunggulan Malaysia bertambah pada menit ke-71 berkat eksekusi penalti dari Safawi Rashid yang berhasil mengelabui Neil Etheridge. Penalti ini sendiri cukup kontroversial karena Arif Aiman tampak seperti melakukan diving ketika terjatuh di kotak penalti Filipina. Meskipun ada aksi tackle terlambat dari bek Filipina, keputusan wasit asal Indonesia, Yudi Nur Cahya, memicu protes dari para pemain Filipina. Ketegangan memuncak pada menit ke-71 ketika pertandingan terhenti cukup lama akibat keributan antar pemain kedua tim. Berawal dari Arif Aiman yang menendang kaki Paul Bismarck, situasi semakin memanas ketika Bismarck mencoba membalas dengan menanduk Aiman. Tindakan tersebut memicu kericuhan dengan pemain dari kedua tim terlibat dorong-dorongan, umpatan, dan hampir berujung pada keributan. Setelah keadaan kembali tenang, Yudi Nur Cahya dengan tegas memberikan kartu kuning kepada masing-masing pemain yang terlibat. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan wasit dan insiden tersebut? Apakah Anda setuju dengan penalti yang diberikan? Berikan komentar Anda di bawah. Elkan Bagot tiba di Arab Saudi dan masuk daftar pemain timnas Indonesia nanti malam. Sudah saling bermaaf-maafan dengan Shin Tae-yong demi lambang Garuda di dada untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi keinginanku saat ini usai pelatih Blackpool doakan pemainnya yang bergabung timnas. Untuk Elkan Bagotkah? Ini penjelasan detailnya. Blackpool telah melepas 3 pemainnya untuk bergabung dengan tim nasional selama jeda internasional FIFA kali ini, namun nama Elkan Bagot tidak termasuk di antara mereka. Hal ini mengecewakan banyak pihak di Indonesia yang berharap Bagot bisa kembali masuk dalam skuad Merah Putih. Bek berusia 21 tahun ini tengah menunjukkan performa menjanjikan di Liga Inggris setelah peminjaman sukses di Bristol Rovers musim lalu. Meskipun musim ini tidak masuk dalam skuad Ipswich Town di Premier League, Bagot dipinjamkan ke Blackpool di kasta ketiga. Pelatih Blackpool Richard Koch, mantan bek yang kini melatih Bagot, mengamati 3 anak asuhnya dipanggil ke tim nasional. Ketiga pemain tersebut adalah Dom Ballard yang bergabung dengan timnas U20 Inggris, Rob After yang dipanggil ke timnas U21 Skotlandia, dan Zach Ashworth yang mendapatkan tempat di timnas U21 Wales. Jika Bagot dipanggil oleh timnas Indonesia, dia akan menjadi satu-satunya pemain senior Blackpool yang menjalani tugas negara. Kami berharap Zach, Dom, dan Rob mendapatkan yang terbaik, ujar Koch kepada Blackpool Gazette. Sangat hebat memiliki pemain internasional di klub kita. Semoga mereka tidak mengalami cedera, saya akan berdoa dan berharap segalanya baik. Koch yang merupakan mantan pemain timnas Irlandia memahami betul bagaimana rasanya membela negara. Semoga Elkan Bagot dan pelatih Shin Tae-yong segera bisa menyelesaikan masalah mereka dan saling menurunkan ego demi kebaikan tim nasional. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda berharap ada perubahan dalam hubungan antara Elkan Bagot dan timnas Indonesia? Bagikan komentar Anda di bawah. Coach Justin yakin timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi nanti malam di media jebret. Sampai berikan nasihat luar biasa ini untuk hadapi busuknya cara main kotor Arab yang bisa ganggu konsentrasi timnas Indonesia. Simak beritanya sampai selesai. Coach Justin mengungkapkan bahwa timnas harus siap menghadapi provokasi dari pemain Arab Saudi. Kita harus pintar menghadapi provokasi. Pemain Arab Saudi seperti yang sering kita lihat memang seringkali melakukan provokasi. Pemain kita harus tetap fokus dan tidak terpengaruh emosi, ujar Coach Justin. Dia menambahkan bahwa strategi yang efektif adalah menghindari provokasi dan tetap bermain dengan cerdas. Coach Justin juga menyoroti persiapan tim yang dinilai masih kurang optimal. Arab Saudi sudah memulai latihan mereka sementara beberapa pemain kita baru bergabung. Aklimatisasi dan chemistry tim akan menjadi tantangan, terutama dengan cuaca panas yang dihadapi, ungkapnya. Meski demikian, ia optimis bahwa dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti. Meskipun Arab Saudi memiliki keunggulan dari sisi kualitas individu pemain, dengan banyaknya pemain yang bermain di liga domestik yang kuat, timnas Indonesia tidak boleh merasa inferior.
Kita harus memasuki lapangan dengan mentalitas yang kuat dan percaya diri. Fokus utama adalah tampil dengan performa terbaik dan mengatasi tantangan yang ada, ujar Coach Justin. FIFA putuskan larang supporter Arab Saudi datang ke stadion dan berikan hak istimewa ke supporter timnas Indonesia untuk memenuhi stadion dengan diskon tiket 90%. Supporter Arab dihimbau dukung saja dari rumah karena rawan bentrok dengan fans timnas Indonesia yang diperkirakan akan membeludak, jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong nekat ngomong gini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangan menarik tentang tekanan menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara terbaru, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dia tidak merasa stres atau tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia justru sangat menikmati setiap proses yang dilalui. Shin Tae-yong fokus pada persiapan timnya dengan penuh dedikasi. Daripada merasa terbebani dengan tekanan, saya lebih memilih untuk menikmati momen ini dan berusaha sebaik mungkin, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan, kami ingin menunjukkan performa terbaik dan secara individu, saya punya banyak pengalaman sebagai pelatih kepala, termasuk kenangan bermain melawan Jerman di Piala Dunia, di mana Korea Selatan menang 0-2. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya persiapan yang matang. Kami terus melakukan persiapan yang baik dan hasil akhir akan sesuai dengan tingkat usaha dan persiapan kami. Jadi, saya tidak merasa stres atau tertekan, tegasnya. Bagaimana menurut Anda tentang pendekatan positif Shin Tae-yong ini? Apakah Anda setuju dengan filosofi pelatih kita? Berikan komentar Anda di bawah. Woi, jangan banyak bohong kau. Maksudmu apa ngomong aneh kayak gini? Pelatih Arab Saudi tepat tadi malam sangat nekat sebut Indonesia kayak gini. Jelas maksudnya ini untuk melemahkan timnas Indonesia. Memang biadab jahat otaknya. Apa yang diucapkannya? Simak video ini sampai selesai. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memberikan pujian luar biasa untuk timnas Indonesia menjelang pertandingan mereka. Mancini mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan tim Garuda, menyebut mereka sebagai salah satu tim yang berkembang pesat. Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Kami sebelumnya menyaksikan tim Olimpiade Timnas Indonesia U-Strip 23 memainkan sepak bola yang indah. Kami menghormati Indonesia dan kami memiliki kepercayaan diri serta keinginan untuk menang, ujar Mancini, seperti dikutip dari Koora. Mancini juga menambahkan bahwa dia mengenal permainan timnas Indonesia dengan baik dan mengikuti perkembangan tim Garuda selama 10 tahun terakhir. Kami mengenal tim Indonesia dengan baik dan mengetahui perkembangan mereka. Namun kami harus percaya diri pada diri sendiri dan sejauh mana perkembangan kami. Untuk menang, kami harus memberikan semua yang kami miliki, tambahnya. Selain itu, Mancini mengajak para supporter Arab Saudi untuk memberikan dukungan penuh pada timnya saat melawan Indonesia. Kami membutuhkan supporter di Jeddah yang terkenal dengan semangatnya yang kuat dan selalu hadir di tribun stadion. Kami menunggu mereka besok, tutup Mancini. Apa pendapat Anda tentang pujian Mancini untuk timnas Indonesia? Apakah Anda merasa ini akan menambah semangat tim kita? Bagikan komentar Anda di bawah. Breaking news. Ini info A1 terpercaya terbaru eksklusif hanya di Indonesian Soccer Channel. Ketum PSSI Erick Thohir resmi kirim surat rahasia ke AFC untuk bantu Indonesia kalahkan Arab Saudi nanti malam. Bocoran informasi ini didapatkan admin hanya untuk kalian. Surat rahasia berisi apakah itu? Begini penjelasan detailnya. Sumarji yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia mengungkapkan informasi penting terkait keikutsertaan Maarten Paes dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Dalam pernyataan belak-belakannya, Sumarji menjelaskan bahwa kehadiran Paes di lapangan bukanlah kebetulan. Pak Ketua Umum PSSI yang mengusahakan, ungkap Sumarji. Sumarji menjelaskan dengan rinci bagaimana mantan pemain FC Utrecht tersebut akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Menurut Sumarji, PSSI telah melakukan langkah-langkah resmi dengan mengirimkan surat ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengenai status Paes.
Proses ini telah dilakukan sejak pekan lalu. PSSI sudah bersurat ke AFC terkait Maarten Paes. Jadi, bukan tiba-tiba saja Paes bisa bermain lawan Arab Saudi, tegasnya. Surat resmi tersebut memastikan bahwa nama Maarten Paes dimasukkan dalam daftar pemain yang bisa tampil pada laga melawan Arab Saudi yang disampaikan pada saat MCM dalam kurung Match Coordination Meeting. Jadi begini, PSSI bersurat ke AFC itu minggu lalu dan hari ini saat MCM. Nama Maarten Paes masuk di daftar pemain yang bisa dimainkan dalam pertandingan antara Timnas Arab Saudi dan Timnas Indonesia, kata Sumarji. Apa pendapat Anda tentang proses administratif yang dijalani untuk memastikan Paes bisa bermain? Apakah Anda merasa ini langkah yang tepat? Bagikan komentar Anda di bawah. Mega bintang dunia Cristiano Ronaldo yang bermain di Al Nassr ikut hadir dan mendukung timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia jadi keinginanku. Di sisi lain, bek kelas dunia timnas Indonesia sesumbar ini kayak gak terima timnas Indonesia diremehkan. Ini info selengkapnya. Bek timnas Indonesia Jay Itzes menunjukkan optimisme tinggi menjelang laga melawan Arab Saudi. Meskipun secara umum Arab Saudi diprediksi akan keluar sebagai pemenang, Itzes percaya bahwa prediksi tersebut tidak lebih dari sekadar catatan di atas kertas. Dia yakin bahwa segala kemungkinan bisa terjadi di lapangan. Itzes mengakui keunggulan Arab Saudi yang memiliki tim berkualitas dan pemain berpengalaman, banyak dari mereka bermain di klub-klub besar. Namun dia menegaskan bahwa semua ini tidak bisa menjadi patokan mutlak untuk hasil akhir pertandingan. Itzes mengingatkan kita tentang kejutan besar di Piala Dunia 2022 ketika Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina. Untuk laga besok, semua tahu Arab Saudi memang punya tim yang baik, pemain berkualitas, dan syarat pengalaman. Mereka bermain di klub yang bagus. Tetapi pada akhirnya ini adalah sepak bola, kata Itzes. Kalian ingat beberapa tahun lalu Piala Dunia 2022 Arab Saudi bermain melawan Argentina dan kalian tahu hasilnya seperti apa. Lagi-lagi ini adalah sepak bola, semua kemungkinan bisa terjadi. Itzes menegaskan bahwa perbedaan statistik antara Arab Saudi dan Timnas Indonesia tidak akan menyurutkan semangat tim Garuda. Skuad asuhan Shin Tae-yong siap memberikan yang terbaik dan berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan. Kami nothing tulus lawan Arab Saudi, kami di sini punya target yang sama yaitu untuk berjuang bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua bisa terjadi, tegas Itzes. Bagaimana pendapat Anda tentang optimisme Jay Itzes? Apakah Anda percaya bahwa timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan seperti yang terjadi di Piala Dunia 2022? Bagikan komentar Anda di bawah. Hahaha, Bung Towel auto nangis kejang menderita melihat ini. Karena kehebatan Shin Tae-yong diakui oleh dunia. Legenda klub raksasa Inggris Arsenal sampai ikut campur komentari kekuatan timnas Indonesia saat ini. Supporter timnas Indonesia auto bangga dan pesta pora di jalanan hentikan semua kendaraan di jalan tol. Ini detail selengkapnya. Tonton video sampai habis. Yaya Toure menyampaikan keyakinan tinggi mengenai persiapan timnas Arab Saudi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Mantan gelandang Manchester City itu menyebut bahwa persiapan timnya hampir sempurna dan siap menghadapi tantangan di babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Kembali bekerja. Babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Ayo kita lakukan ini, tulis Toure di akun Instagram pribadinya dalam kurung @realtouriaya Rabu dalam kurung 4 September 2024. Yaya Toure, yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi, telah bergabung dengan tim sejak 3 November 2023. Dia dikenal dekat dengan Mancini dari masa-masa mereka bermain bersama di Manchester City. Selain Toure, Mancini juga didampingi oleh beberapa asisten pelatih berpengalaman seperti Attilio Lombardo dan Antonio Gagliardi. Lombardo adalah mantan pemain Sampdoria, sedangkan Gagliardi sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih timnas Italia. Apa pendapat Anda tentang persiapan timnas Arab Saudi dan peran Yaya Toure dalam tim?
Apakah Anda merasa timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan ini? Bagikan komentar Anda di bawah. Memang lapangan Vietnam kayak kandang sapi. Negara gak tahu malu emang. Pelatih Rusia tampak marah-marah ketika sampai di Vietnam. Singgung cuaca panas dan kualitas lapangan yang buruk jelang lawan Vietnam. Di luar dugaan sampai ngomong keras dan kejam kayak gini. Ini informasi selengkapnya. Pelatih timnas Rusia Valery Karpin menegaskan komitmennya dan keseriusan timnya dalam mempersiapkan pertandingan melawan timnas Vietnam di Leban Cup 2024. Karpin menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi tantangan besar, terutama karena Vietnam bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, Karpin juga menyebut beberapa faktor yang bisa menjadi tantangan tambahan, seperti kondisi cuaca di Hanoi dan kualitas lapangan yang dimiliki oleh Vietnam. Namun pelatih berusia 55 tahun ini menegaskan bahwa ia tidak akan menjadikan faktor-faktor tersebut sebagai alasan jika timnya gagal meraih hasil positif. Kami tentu ingin mengalahkan tim Vietnam tanpa alasan apapun, ujar Valery Karpin seperti dikutip dari superball.id dan danviet.ven. Namun tim Rusia juga menghadapi beberapa kelemahan seperti terbang di malam hari, berkompetisi dalam cuaca panas, serta kondisi lembab dan kemungkinan bermain di lapangan dengan kualitas buruk. Namun saya tidak akan menjadikan ini sebagai alasan jika tim Rusia tidak memiliki performa yang baik. Kami akan bermain dengan determinasi terbaik. Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan Karpin dan kesiapan timnas Rusia? Apakah Anda setuju bahwa tim harus tetap fokus meskipun menghadapi berbagai tantangan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Doa publik lagi-lagi terkabul nyata. Ex-co PSSI Arya Sinulinga lagi-lagi sebut Erick Thohir akan beri kejutan lagi usai berhasil lobi Martin Paes bisa main lawan Arab. Apakah kejutan terbarunya? Saksikan semuanya hanya di sini. Arya Sinulinga baru-baru ini mengungkapkan bahwa akan ada kejutan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Unggahan tersebut yang diposting di akun Instagram @arya_m_sinulinga membuat banyak orang menduga bahwa kejutan tersebut mungkin berkaitan dengan calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Dalam unggahannya, Arya menulis, "Tuh kejutan lagi kan?" Ketum mantap tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang jenis kejutan tersebut. Reaksi warganet pun beragam. Beberapa meminta petunjuk lebih lanjut seperti kasih kode Pak inisial atau apa gitu, sementara yang lainnya merespons dengan sinis, "No salaman hoax." Apa pendapat Anda tentang kemungkinan adanya pemain naturalisasi baru? Apakah Anda berharap ada kejutan besar dari Erick Thohir? Berikan komentar Anda di bawah.